Well, hello, hello. Hai semuanya. Ketemu lagi sama aku, Dektra Tarot. Hai, selamat pagi. Ini aku baru banget bangun. Dan sudah ada inspirasi harus berbuat apa. Harus buat video apa gitu ya. Ini tuh masih jam 6 pagi, astaga. Gimana kabar kalian? Selamat hari Senin ya. Iya, iya, sekarang hari Senin. Sebenarnya videonya nggak aku buat hari Senin sih, tapi ini akan ku up hari Senin ya. Ya. Kali ini seperti judul videonya, aku mau baca apa sih niat dia di relationship ini atau di koneksi ini. Intensi dia apa sih? Apa yang dia inginkan dari koneksi ini, dari relationship ini gitu ya. Video ini sifatnya umum, sifatnya general, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Dan sifatnya timeless ya. Bisa kapanpun kalian tonton, tidak terikat waktu. Jadi ketika kalian merasa tertarik untuk nonton ini, ya berarti itu waktu yang tepat untuk kalian tonton. Gitu, oke? Okay? Kalau kalian berkenan, kalian bisa juga lihat video-videoku yang lainnya. Siapa tahu bisa cocok dengan pertanyaan-pertanyaan yang sedang kamu pikirkan sekarang. Oke, okay. Apalagi? Oh, iya, kalau kalian mau personal reading bisa langsung DM aja Instagram aku @textatarot ya. Oke, langsung kita mulai. Sebelum kita lihat intensi dia apa yang dia inginkan dari hubungan ini, aku mau cek dulu nih. Aku mau check in dulu. Kira-kira apa sih yang dia pikirkan tentang kamu sekarang? Perasaan dia mengenai kamu sekarang tuh kayak gimana? The stuck in the mud. Follow the leader. Ini apakah hubungan yang mungkin tidak direstui orang tua? Atau gimana nih? Aku sih lihatnya memang sekarang ini dia tidak bisa berbuat banyak karena diminta untuk berpikir ulang lagi. Nah, diminta untuk berpikir ulang itu bukan dari dia yang sendiri, tapi mungkin dari orang tuanya atau dari orang-orang yang memang dianggap lebih kuat daripada dia gitu loh. Kemungkinan besar dari orang tuanya sih. Mungkin gak setuju atau kurang setuju, terus diminta untuk kayak coba pikirin lagi gimana masa depan kamu dengan dia gitu, semacam itu. Dan dia kayak benar-benar dipaksa untuk diam sejenak. Dan mungkin tadi dia nggak mau berpikir ya, cuman gara-gara orang tuanya memaksa, terus-terusan dia jadi beneran coba deh dengerin dulu apa kata orang tua kayak gitu. Tuh kan? Iya, terutama dari ayah. Terutama dari ayah. Ayah lebih berkuasa dan lebih banyak ya, banyak banyak berisiknya gitu, lebih kuat di antara anggota keluarga yang lain. Dan ini membuat kamu menjauh sebentar. Bukan kamunya, dia. Ini membuat dia menjauh sebentar dari kamu atau menjauh sebentar dari keluarganya ini. Jadi semacam orang tua tuh bilang gara-gara kamu lah keluarga dia jadi renggang. Ini nggak semuanya resonate ya, bisa aja nih beberapa dari kalian. Cuman intinya adalah mungkin ini yang nonton video ini sebagian besar itu memang dapat pertentangan mungkin ya. Entah dia bilang sama kamu atau enggak, ada hubungan ke situ. Banyak dari kalian yang memang usianya antara 24 sampai 27 nih. Mereka sangat tradisional ya keluarganya nih. Jadi perkataan ayah orang tua tuh bener-bener dengar. Ya kan? Tuh, by the book. Bener-bener diikutin. Kamu ada di level mana gitu. Maksudnya dia ya, dia itu kalau diajak ngomong sama orang tuanya kayak semacam gini. Kamu tuh masih kecil. Kamu paling muda di sini. Kamu dengerin kita-kita yang lebih tua. Kayak gitu loh, sangat 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 menggunakan hierarki. Sangat sangat melihat kamu ada di mana statusnya gitu. Paling muda kah? Paling tua kah? Kalau paling tua kamu didengar. Tapi kalau kamu paling muda, mungkin nggak gitu didengar. Kayak gitu tipe orangnya. Itu yang terjadi sama dia ya. Kalau perasaannya sama kamu, gimana nih? Dia tuh butuh pertolongan deh. Dia mungkin banyak banyak minta tolong sama teman-temannya juga. Bahkan sama teman-teman kamu, entah kamu tahu atau enggak. Dan dia berusaha untuk tahu ya gimana sih reaksi kamu dengan situasi seperti ini.
Mungkin banyak dari kalian yang belum terlalu lama kenal sama nih orang. Tapi dia pengen segera lepas dari situasi yang mengikat kayak gitu sih. Jujur dia belum tahu dia maunya apa. Sebenarnya mau ya melanjutin hubungan sama kamu. Cuman karena situasinya seperti ini, dia sedang berpikir kayak, apakah ini worth it? Apakah ini worth it dengan kayak, kok melarang sih? Melawan orang tua, mempertanyakan itu. Dia mikir banget. Aduh, tadi tarotnya ya. Apa nih yang dia pikirkan tentang kamu sekarang? Apa yang dia rasakan juga ya? Status dia sekarang ini. Dia suka sama kamu tuh dengan kartu Two of Cups. Jelas dia suka sama kamu. Sayang dia sama kamu. Tuh malah at the bottom of the deck kita dapat the Lovers juga. Jadi beneran sayang. Cuman dia juga gak bisa ya ngelawan orang tuanya langsung terang-terangan gitu. Banyak banget impian yang ingin dia wujudkan bersama kamu gitu loh. Dia banyak kepikiran, oh nanti kalau sama kamu liburan kemana, pengen punya ini, pengen punya itu, bareng-bareng. Impiannya besar, pengen banget dia menghabiskan waktu tuh sama kamu. Dia pun masih kepo ya. Kayak dia minta bantuan teman kamu atau teman dia untuk cari tahu gimana kabar kamu. Kayak gitu tuh. Masih suka ngepoin kamu juga di sosmed. Walaupun mungkin belakangan dia lagi jaga jarak karena dia takutnya kalau terus-terusan berhubungan sama kamu, dia makin kuat nih untuk melawan orang tuanya atau makin kalau seandainya berhubungan sama kamu makin deket nih, dia takut banget dia ngasih tahu situasinya dan mungkin akan membuat hubungan kalian sama orang tua yang nggak baik gitu. Jadi mendingan dia diam sebentar, menjauh sambil mikir. Dia berusaha banget ini untuk sebijak mungkin ya. Dia berusaha untuk bijak, berusaha untuk tidak menyakiti kedua belah pihak. Dia berusaha ini mungkin, setenang mungkin, se-grounded mungkin, berusaha untuk membuat keputusan yang sifatnya jangka panjang. Yang nggak kayak main-main, ya kan? Tapi di satu sisi memang mungkin bahkan ada keinginan untuk kawin lari coba, astaga. Karena dia ngerasa ya ini kan hidup-hidupku gitu loh. Kenapa aku dikendalikan sama orang tua? Tuh kan, ada yang punya rencana diam-diam pengen kabur sama kamu, pengen pacaran sama kamu diam-diam, ada keinginan seperti itu. Dan sebagian dari mereka juga ada kepikiran sudahi saja kali ya sama kamu gitu. Dia pengen pakai logika banget di sini tapi sulit. Apa sih yang dia pikirkan tentang kamu sekarang ya? Di sini kita ada Daffodil, Rebirth and New Beginnings. Banyak dari kalian tuh yang memberikan sisi baru ya, menunjukkan sisi baru dari dunia gitu loh. Dia ini mungkin berasal dari lingkungan yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda, sehingga ketika dia menghabiskan waktu sama kamu, dia tuh ngerasa kayak, oh ternyata ada sisi lain dari Jakarta ya, misal gitu. Oh ternyata dunia ini tuh ada gini juga ya gitu loh. Jadi dia ngerasa kamu tuh banyak membuka mata dia. Dan dia suka dengan itu. Kamu juga banyak memberikan inspirasi, sehingga hal-hal yang mungkin dia pendam, yang sempat mati sebelumnya hidup kembali. Lalu kita ada Crocus, cheerfulness. Salah satu alasan dia suka sama kamu dan kenapa dia memilih untuk jadian atau dekat sama kamu adalah ini. Karena kamu orangnya ceria. Lalu sini ada anemone. Anemone, I don't know how to read this. Ada anticipation. Lucu ya, bagi dia tuh kayak kamu tuh penuh dengan antisipasi dan ini curigaan gitu loh. Awal ketemu sama dia kamu curigaan, orang kayak dia dengan background kayak dia, dengan fisik kayak dia, pasti banyak pacar gitu misalnya. Lucu sih.
Karena dianggap kamu tuh siap dengan semuanya gitu loh, dan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Lalu kita ada Bellflower, Gratitude. Nah, dia tuh belajar untuk selalu bersyukur kayak kamu. Karena dia orangnya mungkin cepat ngeluh kali ya. Tidak bersyukur gitu loh, nggak puas. Sama yang terakhir kita ada Peony, Prosperity and Compassion. Kayak kamu tuh orangnya penuh dengan compassion gitu loh, penuh dengan kayak apa ya, energi kehidupan. Mungkin dia ketemu sama kamu ketika dia lagi depresi atau ketika dia lagi nggak baik kondisinya. Jadi mendapatkan kamu dengan sifat yang ceria begini, itu tuh sangat-sangat menginspirasi dia gitu loh. Ada keinginan dari dia untuk melanjutkan hidup kembali, untuk melanjutkan mimpi-mimpi dia, kayak gitu. Makanya dia cukup dilema. Ini gimana nih cara nyelesainnya? Di satu sisi dia ingin menghormati orang tuanya, tapi juga dia tidak mau melepaskan kamu. Jadi dia kondisinya ada di stuck ya. Stuck in the mud tadi. So far per sekarang ini dia masih ngikutin flow-nya aja sih. Ngikutin airnya kemana nih. Mata air, kok mata air sih? Ngikutin aliran airnya kemana. Kalau bisa sih dia maunya damai ya semuanya. Dia ngerasa kalau sama kamu tuh dia bisa melewati semuanya gitu loh dengan kartu flow ini. Selain memang kondisi per sekarang ini dia pengen ngikutin arusnya kemana dulu tanpa memutuskan. Dia juga ngerasa kalau sama kamu tuh dia bisa nyantai gitu. Bisa ya udah jalani dulu aja gitu. Dan dia ngerasa kalau sama kamu itu bakal banyak memberikan keberuntungan juga, keberkahan. Kamu dianggap orang yang bisa memberikan dia banyak hoki ya. Dan bisa memberikan dia banyak space untuk tumbuh. Jadi bagi dia kamu tuh orang nggak mau ngatur. Kayak ya udahlah, kamu itu hidup kamu maunya apa, silakan. Kayak semacam itu tuh. Kamu di depan mata dia ya, di mata dia. Kamu memberikan ruang untuk dia bertumbuh, dan itu yang membuat hubungan ini sebenarnya sehat banget. Apa sih yang diharapkan? Apa sih yang diharapkan dari hubungan ini? Dia tuh maunya fun-fun gitu loh. Nggak stres serius kayak gini tuh. Cukup bingung juga dia sebenarnya. Dia mau ini tuh berprogres. Dia tuh maunya ini membaik ya. Dia ingin nenangin diri dulu sih, tapi dia juga diam-diam ingin banget ini berprogres atau ada kemajuan. Dia nggak mau kondisinya stuck gini mulu, ya kan? Dia ngerasa kalian itu soulmates loh. Dia ngerasa kalian tuh soulmates, jodoh. Makanya ini penting banget buat dia, dan dia tidak bisa berlaku sembarangan. Gitu intinya. Sekarang kita mau lihat kira-kira apa sih yang akan dia lakukan ke depannya ya. Apa yang akan dia lakukan ke depannya nih? Apa yang akan dia lakukan ke depannya? Apa yang dia inginkan? Tadi sebenarnya udah jelas ya. Tadi kan aku bacain apa yang dia rasakan, tapi ternyata kesentuh juga apa yang dia inginkan di hubungan ini. Yang dia inginkan tuh memang wait, no. Ini yang sedang dia rasakan dan sedang yang terjadi sama dia. Dan dia pikirkan, coba sekarang kita lihat apa yang dia inginkan ya. Apa yang dia inginkan dari hubungan ini. Apa yang dia inginkan dari hubungan ini. Memang dia ingin membaik, jelas dia ingin membaik. Tapi apa sih yang beneran dia inginkan, dan mungkin selanjutnya langkah apa ya. Ini langsung nih. Apa yang dia inginkan. Tapi kadang yang diinginkan dan langkahnya suka berbeda. Kita mulai dari yang diinginkan dulu. Apa yang dia inginkan? Dia pengen dengan kartu message in the bottle ini, dia pengen hubungan ini yang terbatas komunikasi itu segera selesai gitu loh. Segera terbuka lagi komunikasinya. Dia juga gak tahan diem-dieman sama kamu. Fourth chakra ada di hati ya. Dia pengen tuh hati orang tuanya juga terbuka gitu loh, bisa nerima kamu. Dia sedih ada di kondisi yang kayak gini terus. Tuh, dia maunya ada pergerakan. Maunya itu ada pergerakan ya. Nggak stuck, nggak diem. Udah cukup lama juga nih diem-dieman mungkin. Atau terbatas komunikasinya. Apa sih yang dia inginkan dari hubungan ini? Ya, bisa nempel-nempel lagi. Bisa enjoy waktu bareng-bareng lagi. Ngabisin waktu bersama.
Ya kan, kartu passion dua kali muncul. Berarti emang perasaan dia kuat banget sama kamu sih. Tuh, bahkan dari mereka banyak yang ingin menikah sama kamu nih. Wow. Wah, serius banget ini si orang. Apa yang dia inginkan dari hubungan ini? Dia ingin bertahan. Dia ingin bertahan sampai titik darah penghabisan nih. Tapi juga lagi-lagi dia mikir, kalau gue bertahan gimana efeknya. Jadi dia mau bertahan tapi juga mau ditahan dulu gitu. Mau bertahan tapi juga mau ditahan dulu sebelum dieksekusi. Dan dengan kartu The Hangman ini, dia pengen banget gitu loh orang tuanya, terutama orang tuanya ya, punya perspektif yang lain. Dia ingin dimengerti gitu loh. Ingin direstuin sih sebenarnya juga. Ada death. Dia tuh pengen segera mengakhiri situasi yang tidak mengenakan kayak sekarang. Dan dan melahirkan keadaan yang baru gitu loh, dimana kalian bisa saling mengerti, terutama dari orang tuanya. Dan hubungan yang tidak direstui ini, atau hubungan yang mungkin lagi ada halangan dari orang tua ini, segera bisa kebuka jalannya gitu loh. Dia pengen banget kamu ketemu sama dia dan orang tuanya. Bahkan dia pengen ya berduanya sama kamu beneran deh, yang tadi aku bilang, bahkan ingin ada kepikiran ingin hilang dari muka bumi ini, biar nggak usah dicari, supaya bebas gitu. Karena memang sakit banget ya, keterbatasan ini tuh bikin sakit banget dia, kecewa banget dia sama kondisi yang seperti ini. Dan dia bingung kenapa harus dipertemukan sama kamu kalau ujung-ujungnya nggak bisa jadi gitu loh. Dia cukup frustrasi dengan itu sih. Oke, sekarang kita lihat deh. Ini kan yang dia inginkan kan. Aku pengen tahu next movement-nya apa dia, next move-nya apa. Dia sebenarnya kan diinginkan belum tentu sesuai sama apa yang ingin dia lakukan kan. Ini kan yang dia seperti ini, lalu kita lihat kira-kira langkah selanjutnya yang dia ambil apa. Langkah selanjutnya ya, yang ingin dia ambil apa di sini. Apakah dia akan tetap diam aja, pasrah, ataukah dia akan gas? Untuk sekarang dia masih pasrah dulu sih dengan Yin. Dia mau observasi dulu. Karena menurut dia sih bisa mungkin kalau nggak harus berantem, kenapa harus berantem? Kalau bisa dibicarakan dengan kata-kata, diskusi, kenapa harus baku hantam gitu? Yang dia inginkan sebenarnya memenangkan memenangkan dispute ini ya, memenangkan pertarungan ini, atau memenangkan perselisihan ini sebenarnya. Tapi dia juga nggak mau ribut gitu, nggak mau yang berisik heboh gitu loh sebenarnya. Dan gara-gara ini juga dia tahu ini lama ya, dan ini bikin dia cukup dilema sih. Dia pengen banget nih masalah internal keluarga dia tuh segera selesai. Jadi ketika datang sama kamu tuh ya udah beres gitu loh. Dia nggak mau kamu terlibat dengan masalah keluarga seperti ini. Keuangan sama karir tuh ya, ini yang suka dijadikan alasan sama orang tuanya gitu, untuk fokus sama keuangan sama karir dia. Tapi dia tahu banget orang tuanya ini cari-cari alasan, karena sebenarnya karir keuangan dia baik-baik aja. Dia pengen kayak ngebantah gitu loh. Dia pengen tuh ada percakapan dari hati ke hati gitu. Dia ingin diutamakan di sini. Dia ingin banget orang tuanya tuh bisa mengerti kalau ini hidupnya dia, dan dia pengen banget dibiarkan gitu mau ngelakuin apa. Dia pengen banget ada percakapan dari hati ke hati antara dia dan orang tuanya. Cuman kayak orang tuanya ini kira rada yang stiff gitu ya, rada kaku. Jadi susah untuk ngejebolnya gitu. Iya, dia pengen percakapan-percakapan atau perselisihan ini itu segera selesai gitu loh. Ini nih ya, yang dia lakukan, mungkin dari awalnya dia diam, cuman lama-lama dia nggak sabar, nggak kuat gitu, ada di batas kesabarannya dia, dan dia mungkin akan makin keras kepala nih ke depannya. Memang pada dasarnya dia bukan orang yang mau ribut ya, cuman dengan kartu Five of Swords ini dia tuh pengen, ya udah, kita setuju untuk tidak setuju, udah deh, jangan gue, semacam itu sama orang tuanya.
Kalau memang harus menyakiti, dia rela menyakiti. Aduh, bukan menyakiti kamu, tapi nyakitin orang tuanya gitu loh. Tapi bisa aja sih dia memutuskan untuk nyakitin kamu, karena nggak bisa nih, mungkin per sekarang ini belum ketemu titik tengahnya. Dia tuh pengen pengen mempertemukan kamu sama orang tuanya gitu loh, pengen bersatu kembali, pengen merayakan eh, bertemunya, bersatunya dua insan ini, kamu sama dia gitu kan. Pengen banget ketemu, pengen banget ngobrol lagi sama kamu. Tapi kalau memang pertemuan ini harus ribut, dia rela ribut loh, astaga. Ini udah sampai kayak beneran ribut besar ini. Kayaknya dia udah cukup frustrasi banget dan menyakitkan banget ya di sini nih. Dia nggak tahu lagi harus ngapain. Dan mungkin kalau memang pada akhirnya ini dia nggak bisa memilih, dia akhirnya ujung-ujungnya perjuangan yang dia perjuangkan ini mungkin akan dia selesaikan dan dia akan menyerah sih mungkin ya. Tapi ini cuma mental block doang sih, masih bisa banget berubah. Karena dia cukup capek ya. Cukup capek. Kasian juga dia. Oke, ini yang terakhir. Pesan dia buat kamu ya. Terutama buat kalian yang mungkin lost contact atau gimana nih. Pesan yang ingin dia sampaikan buat kamu. Pertama ada, I hope that you can forgive me one day. Aku harap kamu bisa maafin aku suatu hari nanti. Maafin juga orang tuanya ya. Kita bakal balikan lagi kok. We will be together again. Kita bakal balikan lagi. Keinginannya masih besar ya untuk balikan lagi. Lalu kita ada, gue jujur kehilangan diri gue dan gue super bingung sekarang. Kayak gitu. Ya jelasin sih, emang kondisinya lagi jelek banget ya. Aku tuh mengulang percakapan kita terus-terusan, tahu nggak? Kok kangen sama kamu? Saking kepikirannya ya. Aku tetap bisa ngerasain kamu kok walaupun kita terpisah sekarang jaraknya. Gitu deh. I think that's all dari aku hari ini ya. Kita udah ngebahas gimana perasaan dia saat ini, situasi dia saat ini, apa yang dipikirin tentang kamu, apa yang dia inginkan, dan kira-kira apa langkah selanjutnya yang akan dia mulai sih. Kalau kalian punya masalah serupa atau masalah lain yang pengen aku bacakan, bisa langsung kita private reading atau personal reading dengan DM aku di Instagram ya. Aku sangat affordable banget biayanya, dan kalau aku ngeluarin ke aku segini banyak, sebisa mungkin aku akan ngejelasin apa yang ingin kalian tahu ya. I think that's all. Kalau kalian suka videonya, please like, comment, subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe, terima kasih. Jangan lupa follow aku juga di Instagram, di TikTok juga. Dan lagi-lagi yang mau personal reading, mau private reading, bisa langsung aja DM di Instagram aku. I think that's all ya. Okay, thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye-bye. Stay safe.